Dalam animasi, istilah keyframe atau key sering muncul. Namun sebenarnya apa itu keyframe? Keyframe menandai titik awal dan akhir transformasi suatu objek. Ini memberikan gambaran singkat tentang pengaturan atau nilai tertentu pada waktu tertentu. Kemudian beralih ke titik waktu lain dan tetapkan keyframe bernilai berbeda. Lalu saat Anda menekan tombol play, komputer akan menganimasikan transisi antar keyframe ini. Sekarang mari periksa kubus andalan ini. Untuk mengakses jendela properti dengan menekan tombol N, Anda akan menemukan saluran transformasi objek yang sesuai objek yang dipilih. Ini termasuk 3 saluran untuk lokasi, 3 untuk rotasi, dan 3 untuk skala. Jadi seperti yang Anda lihat, jika saya menelusuri setiap saluran ini, Anda akan melihat di bawah lokasi. Kubus tersebut bergerak pada X, Y-axis, dan Z-axis. Mirip dengan saluran lokasi, kita bisa masuk ke rotasi dan mengubah nilai-nilai di X, Y, dan Z. Dan hal yang sama berlaku untuk saluran skala ini. Kita melakukan perubahan pada X, Y, dan Z lagi. Sekarang, untuk menghapus properti ini bisa menggunakan keyboard, yaitu Alt-G untuk menghapus lokasi, Alt-R untuk menghapus rotasi, dan Alt-S untuk skala. Transformasi ini dikelompokkan bersama, tetapi tidak selalu bertiga. Sebagian hanya memiliki satu properti, sedangkan yang lain seperti rotasi, quaternion, memiliki 4 saluran. Namun saat ini, kita tidak membahas quaternion. Quaternion menawarkan cara lain untuk mempresentasikan rotasi, dan ini akan dibahas lebih detail dalam kursus selanjutnya. Sekarang, kita tambahkan keyframe pertama ke saluran ini. Cara paling dasar adalah mengarahkan kursor ke saluran. Untuk mengaturnya, tekan tombol I. Perhatikan saluran tersebut berubah kuning, menandakan keyframe telah ditambahkan pada titik ini. Kita juga bisa menambahkan keyframe di viewport, tekan I. Sekarang, keyframe telah diatur pada 3 transformasi, yaitu lokasi, rotasi, dan skala. Ini adalah perilaku default untuk tombol I. Dan kita bisa melihat cara kerjanya di pengaturan pada tab animasi. Seperti yang terlihat, lokasi, rotasi, dan skala kami diatur pada saluran default, bergantung pada proyek. Pengaturan awal ini dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Kini ada cara untuk mengubah perilaku default ini tanpa harus mengubah preferensi setiap saat. Cara pertama, gunakan tombol K sebagai pengganti tombol I untuk mengatur frame. Jika menekan K, menu akan muncul dan memungkinkan Anda memilih saluran transformasi yang diinginkan. Namun, menelusuri menu pada setiap bingkai tak kalah membosankan dari membuka pengaturan preferensi. Disinilah perangkat kunci berperan. Set kunci merupakan penggantian terhadap perilaku default Anda, dan selama Anda memiliki satu set, menekan tombol I hanya akan mengatur tombol yang ditentukan oleh keying set. Anda dapat menemukan keying set di header timeline di sini. Mari ubah posisinya. Header akan dipindahkan ke titik lain di timeline. Sekarang saat menekan I, keyframe hanya diterapkan pada channel lokasi, bukan pada ketiga transformasi. Cara lain, tekan Shift K untuk beralih antar keying set. Menu pengaturan tombol akan tampil, lalu kita bisa memilih posisi atau rotasi. Kita akan memajukan waktunya lagi, lalu tekan I, dan sekarang kita punya kunci di keduanya, lokasi dan rotasi. Sekarang perhatikan antar muka Blender, ada banyak titik di samping beberapa properti, menunjukkan bahwa nilai ini dapat dianimasikan. Jika diklik, keyframe akan ditetapkan pada frame saat ini. Untuk saluran ini, alternatif menambahkan keyframe adalah menggunakan klik kanan mouse. Arahkan kursor mouse ke salah satu saluran ini. Hampir semua nilai di Blender dapat diklik kanan. Di menu tersedia opsi menyisipkan keyframe atau keyframe tunggal. Jika memilih insert keyframe, maka key akan ditambahkan ke seluruh channel. Kemudian klik kanan di sini, lalu pilih sisipkan keyframe tunggal. Pengaturan tersebut hanya diterapkan pada saluran yang diklik kanan. Untuk mempelajari penggunaan tombol di editor, mari beralih ke Dropsheet. Dropsheet akan dipelajari lebih lanjut di video berikutnya. Sekarang, buka tab editor dan pilih Dropsheet. Menambahkan key di editor seperti di viewport. Arahkan kursor ke jendela editor, lalu tekan I.
Kini muncul jendela pop-up dan dalam video ini kita hanya fokus pada satu pilihan yang mengunci semua saluran. Jika sudah ada beberapa kunci, gunakan Ctrl C untuk menyalinnya. Lalu tempelkan key dengan memindahkan playhead ke posisi yang diinginkan dan tekan Ctrl V. Jika playhead berada di keyframe yang ada, fungsi tempel akan menggantinya dengan nilai yang disalin. Key dapat diduplikasi dengan Shift D. Dengan cara ini, Anda dapat langsung memindahkan keyframe yang dipilih sepanjang timeline. Duplikasi key lebih cepat daripada membuat ulang. Gunakan key serupa di timeline, bukan copy paste. Seperti menimpa sesuatu di atas tombol. Key yang ditempatkan di atas kunci lain akan menggantikan nilai kunci sebelumnya. Sama seperti menambahkan keyframe, tersedia banyak cara untuk menghapus. Cara dasar, arahkan kursor ke saluran, lalu tekan Alt-I untuk menghapus keyframe pada waktu yang dipilih. Menggunakan Alt-I di area pandang akan memunculkan jendela pop-up mengkonfirmasi penghapusan. Perlu diingat, penggunaan Alt-I di viewport bergantung pada pengaturan preferensi default atau set tombol yang aktif. Klik kanan pada channel untuk menghapusnya, atau keyframe di channel terpilih, atau hapus keyframe secara tunggal, yang hanya akan menghapus saluran tunggal yang diklik kanan. Sejauh ini, opsi tersebut hanya menghapus satu keyframe pada satu waktu. Klik kanan untuk membuka opsi hapus keyframe, yang menghapus semua keyframe pada timeline untuk set channel tersebut. Menghapus keyframe satu persatu akan menghapus seluruh keyframe pada channel yang diklik kanan di timeline. Dan terakhir, di editor manapun Anda dapat menghapus pilihan dengan menekan tombol X atau Delete. Sekarang mari kita lihat apa arti warna-warni ini di saluran kita di sini. Abu-abu tandanya tidak ada animasi di saluran tersebut karena tidak ada perintah yang mengubah nilai-nilai di saluran tersebut. Hijau berarti data animasi tersedia, namun tidak ada kunci yang ditentukan pada frame waktu tersebut. Warna kuning menandakan data animasi tersedia dan terdapat keyframe pada waktu tersebut. Warna merah menunjukkan data animasi tersedia, tetapi telah berubah sehingga perlu dibuat keyframe untuk menyimpan perubahannya. Jika playhead bergerak dan keyframe tidak ditempatkan, nilai akan dikembalikan ke data animasi asli sebelumnya. Semua perubahan akan hilang. Pastikan tombol diatur sebelum menggerakkan playhead, agar tidak perlu mengulang dari awal saat melakukan perubahan.